Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Zahra Nasution. Saya Hikmah Habibah Harahap. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang memahami kode area antara pinjaman uang dan pinjaman barang. Ayo. Sama dia aja ya, tapi emang bakal dikasih sama dia. Udahlah, coba aja ya. Hikmah, gini, aku tuh mau beli bensin mah, tapi uangku cuma tinggal 2.000. Boleh nggak ya aku minjem sama kamu? Nanti aku balikinnya nambahin 1.000 Kak. Atau enggak 5.000. Biar itu hadiah ataupun biar kamu senang. Pinjem ya uangnya. itu salah ya. Makanya tonton video ini biar kalian pintar. Kehidupan sehari-hari, kegiatan pinjam meminjam sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, maupun pinjaman barang ataupun pinjaman uang. Nah, dalam Islam ini tuh ada loh ketentuan dan aturannya supaya apa? Supaya adil, baik, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, dalam ekonomi Islam ada dua akad yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam, yaitu qard dan ariyah. Itu adalah akad pinjaman uang ataupun harta yang bernilai yang habis pakai. Nah, harus dikembalikan sesuai jumlahnya dengan saat peminjaman. Sedangkan ariyah adalah akad yang pinjam-pinjam barang yang gak habis pakai. Contohnya seperti buku, kereta, mobil, ataupun handphone untuk diambil manfaatnya. Nah, saat pengembalian, kondisi dari barang tersebut harus sama seperti saat peminjaman. Bagaimana? Udah ngerti kan? Jadi teman-teman, memahami kode dan area itu sangat penting karena keduanya itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konteks keduanya itu, kita dapat cara melakukan transaksi pinjam meminjam dan saling membantu dan sesuai dengan tanggung jawab. Apa sih definisi qard? Apa sih definisi ariyah? Terus, apa syarat dan juga rukunnya qard? Kemudian syarat dan rukunnya ariyah apa? Lalu, kalau misalnya ada tambahan di akadnya qard gimana? Kemudian, kalau misalnya kondisi barang yang dipakai di ariyah rusak gimana? Manfaat dari mempelajari kode dan area itu ada 3. Yang pertama, menambah pemahaman kita tentang cara pinjam meminjam sesuai aturan Islam. Yang kedua, membantu sesama tanpa mencari keuntungan dari orang lain tersebut. Yang ketiga itu mengetahui perbedaan antara pinjaman barang arya dan pinjaman qard. Landasan teori. Jadi, akad qard itu adalah pinjam meminjam yang termasuk dalam akad tabaruk ataupun tolong-menolong. Kemudian, qard hasan itu adalah pinjaman yang dikembalikan sesuai dengan pokoknya dan tambahan hanya boleh diberikan secara sukarela. Kemudian, akad qard ini harus terhindar dari unsur riba maupun gharar, serta memiliki kejelasan dalam pengembaliannya. Untuk akad ariyah itu adalah akad pinjam pakai suatu barang tanpa adanya imbalan. Jadi peminjam itu wajib amanah dalam menjaga barang yang dia pinjam. Nah, apabila terdapat cacat ataupun rusak dari barang yang dia pinjam, maka peminjam harus bertanggung jawab. Nah, jadi perbedaan utama keduanya itu terletak pada objek akadnya. Qard itu yang berkaitan dengan pinjaman harta yang harus dikembalikan dengan nilai yang setara, sedangkan area itu berkaitan dengan pemanfaatan barang yang harus dikembalikan dengan barang yang sama.
bersama. Keduanya itu sama-sama bertujuan membantu sesama dan tidak bertujuan mencari keuntungan bersama. Untuk kesimpulan dari materi kami tadi adalah qard dan ariyah merupakan dua jenis akad dalam ekonomi Islam yang berbeda, tapi memiliki tujuan utama yang sama, yaitu membantu sesama umat. Nah, qard itu kan adalah akad pinjaman harta ataupun uang yang wajib dikembalikan tanpa adanya tambahan, sedangkan ariyah merupakan akad pinjam-meminjam barang untuk dimanfaatkan dan barang tersebut harus dikembalikan dengan kondisi yang sama saat peminjaman. Nah, kedua akad ini menunjukkan bahwa nilai kepedulian, keikhlasan, dan sikap saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kita mempelajari qard dan ariyah ini, kita bisa memahami pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Pemahaman terhadap kedua akad ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta hubungan sosial yang lebih baik dan penuh rasa saling percaya. Boleh tahu nih siapa namanya? Halo Kak, perkenalkan nama aku Untuk Segar. Aku dari program studi perbankan syariah semester 6. Oke bang, izinnya nanya sebentar ini. Oke, pertanyaan pertama Pak, pernah nggak sih abang minjem uang ke teman? Nah, kadang ini ya, karena darurat. Oke, berapa nominal paling gede yang pernah Bang minjem? Kan 100 deh. 100.000 ya, Iya. cukup besar juga ya. Iya. Oke, terus pertanyaan kedua, pernah nggak sih abang ditagih teman sampai nggak enak? Temen gitu lagi dari abang, gimana uangnya? Oh pernah sih, karena kan kelupaan juga. Dia juga diam, saya juga lupa. Oh, lupa ya? Iya, dalam konteks lupa. Oke. Lalu bang, pernah nggak sih abang ngalamin balikinnya itu dilebihin? Oh pernah, kadang kan kita udah butuh nih, cuma dia bisa nolong, kita balikin lebih lah. Itu bukan sebagai bunga ya guys, cuman kayak kita tanda terima kasih lah. Terima kasih ya, bukan juga ya kan? Iya. Terus ini mungkin sensitif question ya. Pernah nggak sih abang pakai pinjol atau pay later? Mungkin untuk zaman sekarang mungkin saya jujur saja saya pengguna SP itu ya guys. Tapi bukan sampai pinjol, cuman SP aja. Cuman alhamdulillah lancar ya. Lancar ya. Iya. Oke. Last question bang, pernah nggak sih minjemin uang tapi ikhlas kalau nggak dibalikin? Ya udahlah ambil aja lah gitu. Alhamdulillah sekarang ini belum pernah begitu ya. Yang minjam juga ada otaknya, bisa ngembaliin ya kan. Dan itu kalau untuk ikhlas itu kan kayak dia udah ditagih-tagih tapi dia nggak mau balikin. Iya. Makanya si peminjam ya udahlah ikhlas aja, toh saya capek gitu. Oke bang, terima kasih Oke, ya. sama-sama. Pernah nggak sih kakak minjem ke teman tapi nilainya itu berapa gitu? Minjem uang terus kira-kira nilainya itu berapa? Iya. Lalu pernah nggak kamu diganti sama teman tapi enggak gitu? Terus kalau apa sama dia aja. Terus pernah nggak sih kakak pakai pinjam sekolah gitu? Kalau pernah itu untuk apa? Pakai pinjam. Lalu pernah nggak sih kakak minjam uang tapi kalau kebalikannya itu ya? Kalau teman itu nggak balikin, alhamdulillah. Pernah nggak sih kakak minjam uang ke teman? Kira-kira dari yang kakak minjam itu berapa? Pernah nggak sih kita bisa teman tapi nggak balikin? Berarti kalau kakak yang minjamin lebih enak kita duluan atau dia mau?
Pernah nggak sekarang ngalamin balikinnya itu dilebihin? Pernah nggak sih kakak pakai pinjol atau flat? Pernah nggak sih kakak minjam uang tapi ikhlas kalau nggak dibalikin? Jadi bang kami mau nanya pertanyaan tentang abang. Abang siap? Pernah nggak sih abang ini minjem casan ataupun power bank ke teman? Terus pernah nggak sih barang pinjaman abang ini rusak atau hilang? Pernah diminjem terus rusak, cuman ya masuk yang dirugi lah karena teman yang Terus pernah nggak abang terlambat pernah sih kalau kan kita minjem dikasih amanah ya. last question nih bang, pernah nggak sih abang minjem barang sama orang sama temen tapi dalam hati abang jangan sampai rusak ya nggak sampai ya. Sebenarnya pernah, cuman kita mikir gini aja, pasti kalau kita minjem ke orang pasti ada resiko lah ya. Jadi kalau resiko aja ya kita harus siap terima gitu. Oke bang, terima kasih ya. Yah, udah di akhir video nih. Iya nih, kita balik dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.